Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Derisva Prismala dengan NIM 19051214092 Prodi S1 Sistem Informasi 2019B Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan dua praktikum, yaitu yang pertama adalah web server dan yang kedua adalah DNS server. Baik, yang pertama yaitu web server. Tujuannya yaitu memahami fungsi web server dan cara kerjanya. Yang kedua, mengenal HTML atau Hypertext Markup Language. Kemudian mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Selanjutnya, bagaimana cara kerja web server? Yaitu di sini yang kiri adalah web server, kemudian yang kanan adalah web browser. Browser di sini dia akan melakukan HTTP request. Nah, di sini ada HTTP server. Pada browser mengirimkan HTTP request ke HTTP server atau web server. Kemudian ketika web server ini menerima sebuah request, maka web server akan melakukan umpan balik, yaitu HTTP respond ke browser. Di dalam web server ada beberapa pemrograman, yaitu salah satunya adalah HTML atau Hypertext Markup Language. HTML sendiri merupakan bahasa sederhana yang membuat tampilan web sederhana untuk membuat tampilan web. Sebenarnya masih banyak lagi seperti JavaScript dan lain sebagainya. Namun pada praktikum ini kita hanya menggunakan HTML. Oke, langsung saja kita ke praktikum. Di sini ada skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server dan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Seperti ini. Nah, pada skema ini ada routing, yaitu router 1, router 2, dan router 3. Kemudian pada router 3 di sini terhubung dengan DNS server, kemudian web server, lalu FTP server, dan mail server. Namun pada praktikum ini kita hanya akan fokus pada web server, seperti judul, yaitu web server. Oke, pada router 1 di sini terhubung dengan dua jaringan, yaitu lab 1 terhubung dengan 3 PC, kemudian lab 2 terhubung dengan 3 PC. Nah, kemudian pada router 2 di sini terhubung dengan jaringan wireless, di mana terdapat DHCP server sebagai penyewa IP ke kliennya, yaitu laptop dan smartphone. Oke, kemudian langkah percobaan. Buatlah skema seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server dengan IP web server, yaitu 434343.1.
Oke, kita lanjut ke Cisco. Nah, di sini saya sudah membuat skemanya. Di sini merupakan gabungan dari routing dynamic grid, yaitu 3 router ini. Lalu di sini ada subnetting, kemudian jaringan wireless. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita hanya akan terfokus pada web server. Ini saya sudah menyeting semua IP yang ada pada skema di sini. Ini merupakan IP address dari web server, kemudian subnet mask, lalu gateway-nya adalah ini. Oke, saya sudah menyeting semuanya. Dan untuk detail settingnya sudah saya jelaskan pada praktikum sebelumnya. Oke. Kemudian setelah sudah tersetting semuanya seperti ini, kita akan mengecek apakah PC1, PC4, laptop, dan smartphone sudah terhubung dengan web server, di mana web server ini memiliki IP 434343.1. Gimana caranya? Yaitu seperti ini. Kita klik pada PC1, kemudian command prompt. Nah, di sini kita ketikkan ping 434343.1. Kita enter. Kita tunggu. Nah, untuk pada saat pertama, pada ping pertama, di sini memang request timeout karena pada PC1 dia kan baru nyala, jadi belum ada ARP, dan dia melakukan mencari ARP-nya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah menemukan ARP, maka dia akan mereplay. Di sini sudah tersambung dengan web server. Oke. Kemudian PC4 dengan hal yang sama, yaitu ping 434343.1. Nah, di sini dia langsung mereplay. Oke, berarti berhasil tersambung. Kemudian pada laptop, melakukan hal yang sama. Oke, dia sudah mereplay. Kemudian smartphone, command prompt, oke, sudah tersambung semuanya pada web server. Kemudian langkah yang kedua, nyalakan service HTTP di komputer web server. Kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Oke, kita web server, kemudian service, lalu klik HTTP. Nah, di sini harus on seperti ini. Kemudian kita klik pada index.html yang nomor 5. Kita klik edit. Oke. Kemudian ganti index HTML sehingga menjadi ini. Oh, ini kita langsung copy saja. Kita copy ke sini. Oke, sudah tercopy, lalu tinggal kita save. Kita klik yes. Kemudian pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 434343.1. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut.
Oke, nanti akan tampil seperti itu. Kita klik pada PC1, kemudian web browser. Di sini langsung saja kita ketik di IP dari web browser, web server. Tuh 43.43.43.1 langsung ditago. Nah, di sini sudah berhasil, tampilannya seperti ini. Kita close, lanjut ke laptop. Melakukan hal yang sama. Oke, sudah berhasil. Baiklah, kita baru saja melakukan selesai melakukan praktikum yang pertama. Kemudian kita lanjut ke praktikum yang kedua, yaitu DNS server. Tujuannya memahami fungsi DNS, memahami cara kerja DNS, mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Jadi dia yang akan bertugas untuk menerjemahkan IP address ke URL domain atau sebaliknya dari domain menuju IP address. Seperti itu. Kemudian fungsi DNS sendiri adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta info URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Ini merupakan struktur root level domain dan top level domain, dimana pada dunia di sini terdapat com, org, net, uk, dan sebagainya. Oke. Kemudian kita akan langsung ke praktikumnya. Skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Oke, di sini sama. Untuk skemanya sama, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Langsung ke langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 33.33.33.1, web server 43.43.43.1, dan FTP server. Untuk web server sudah kita lakukan praktikumnya yang tadi, dan untuk FTP server kita tidak akan melakukannya karena pada praktikum ini kita hanya akan terfokus dengan DNS server saja. Oke. Kita ke Cisco. Nah, di sini meskipun ada FTP server dan mail server, kita akan hanya terfokus dengan DNS server saja. Kita lakukan hal yang sama seperti web server sebelumnya dengan mengecek ping apakah sudah tersambung dengan DNS server. Caranya sama, yaitu ping, kemudian IP dari DNS server yaitu 33.33.33.1. Oke, kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini dia yang pertama. Pada ping pertama dia request timeout karena belum memiliki ARP. Jadi dia mencari terlebih dahulu, lalu dia mereplay. Oke. Selanjutnya adalah PC4. Lakukan hal yang sama, yaitu ping 33.33.33.1. Oke, dia langsung terhubung. Selanjutnya laptop.
Oke, langsung terhubung dengan mereplay. Selanjutnya adalah smartphone. Caranya sama. Oke, jadi keempatnya sudah terhubung atau tersambung. Kemudian langkah yang kedua, aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Oke, nanti kita akan memilih DNS, kemudian kita akan merubah atau mengganti pengaksesan IP address untuk web server menjadi domain. Ini kita hanya akan mengisi jarcom.com, www.jarcom.com. Oke, kita ke Cisco, lalu ke DNS server, pilih service, kemudian DNS. Nah, di sini pada name kita akan mengetikkan jarcom.com. Untuk tipenya record. Kemudian addressnya di sini adalah 43.43.43.1, merupakan IP address dari web server. Kemudian kita add, lalu kita masukkan lagi www.jarcom.com. Untuk tipenya kita ubah menjadi CNAME. Untuk hostname-nya adalah jarcom.com. Kita add. Nah, untuk record ini merupakan nama yang diterjemahkan menjadi IP seperti ini. Dan untuk CNAME itu merupakan alias. Nah, untuk name ini adalah alias. www.jarcom.com merupakan alias dari jarcom.com, seperti itu. Oke, sudah selesai. Kita ini di on kan, jangan lupa. Kemudian pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup ini untuk mengetahui apakah sudah resolve pada PC kliennya, apakah domain tersebut sudah sesuai dengan IP yang kita inginkan. Oke, kita ke Cisco, kemudian kita klik pada PC1. Di sini command prompt, lalu kita ketik nslookup, kemudian jarcom.com. Nah, pada jarcom.com ini server yang menerjemahkannya adalah ini 33.33.1, merupakan IP dari DNS server. Kemudian diterjemahkan menjadi IP ini dari jarcom.com diterjemahkan ke IP. Jadi ini sudah resolve. Kemudian kita nslookup lagi. Lookup untuk www.jarcom.com. Oke, sama seperti jarcom.com. Namun di sini aliasnya adalah jarcom.com. Oke, www.jarcom.com merupakan alias dari jarcom.com. Oke. Sudah selesai, lalu ke laptop, melakukan hal yang sama.
yaitu nslookup jarcom.com. Oke, sama seperti PC. Kemudian kita lanjutkan ke www.jarcom.com. jarcom.com. Oke, sama juga. Sini adalah IP dari DNS server yang akan menerjemahkan. Kemudian sini name-nya jarcom.com. Kemudian aliasnya www.jarcom.com merupakan alias dari jarcom.com. Oke, kita close. Kemudian langkah yang keempat, pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http jarcom.com atau http www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Oke, kita klik pada PC 1, kemudian web browser, lalu kita ketik jarcom.com, kemudian kita go. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Kemudian di sini kita ketik lagi www.jarcom.com seperti ini ya. Kita go. Nah, tidak ada perubahan, namun sebenarnya merefresh seperti itu. Oke. Kemudian laptop, kita klik web browser, lalu ketikkan hal yang sama, yaitu jarcom.com, kemudian kita go. Sudah berhasil. Kemudian www.jarcom.com, kita go. Oke, sudah selesai. Cukup sekian praktikum dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.